Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam incredible untuk sahabat incredible semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Santi Komalasari, MPhil Psikolog, salah satu dosen dari program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Nah, sahabat incredible semua, kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, yang setiap hari kita pasti melakukannya, tapi disadari maupun tanpa disadari itu dapat membuat kita menjadi lebih baik atau justru kurang baik. Nah, apa itu? Tentunya teman-teman semua, sahabat incredible sudah membaca tadi ya di judul. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Change Your Mind, Change Your Life. Kenapa saya mengangkat tema tentang ini? Karena disadari atau tidak disadari, sahabat incredible pasti hampir selalu berpikir dalam kehidupan ini. Misalnya, sahabat incredible lagi ada satu problem nih. Mungkin bagi sahabat incredible problem itu nggak terlalu berat, itu gampang aja misalnya. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu berat. Nah, karena sahabat incredible merasa bahwa problem itu ringan, maka rasanya tidak terbebani sehingga problem itu bisa diselesaikan. Pernah nggak sahabat incredible menemukan hal yang seperti itu? Misal begini, contoh gampangnya. Sahabat incredible ada tugas. Tugas itu mendadak diberikan. Nah, pada saat tugas itu mendadak diberikan, sahabat incredible merasa bahwa aduh, ini kok mendadak banget, sesuka hatinya aja aku nih dikasih tugas. Muncul otomatis pikiran yang ada di dalam diri sahabat incredible semua. Pas kebetulan saat itu hal-hal yang negatif yang muncul. Duh, ini nggak adil, beda sama yang lainnya. Kenapa aku dikasih kayak gini? Harusnya nggak kayak gini. Kayak nggak ada yang lainnya aja, dan seterusnya misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini otomatis membuat sahabat incredible ketika menjalankan atau menuntaskan tugas itu akan terasa berat, akan terasa kesulitan. Dan coba diperhatikan, pasti dalam mengerjakan satu tugas itu, apa yang Anda pikirkan, hal-hal buruk yang muncul dalam pikiran Anda tadi, itu beneran terjadi. Lalu coba sahabat incredible bandingkan ketika Anda mendapatkan tugas yang sama, tapi Anda berusaha untuk berpikir yang positif ketika itu. Contoh, aduh, aku dikasih tugas mendadak pula, kayak nggak ada lagi pekerjaan lainnya yang bisa aku lakukan, jadi harus dikasih tugas ini. Atau nggak ada lagi kayaknya orang lain yang bisa diberikan, kenapa harus aku, why me gitu. Tapi kemudian pikiran positifnya muncul, mungkin aku dikasih tugas ini karena mungkin dipikirnya aku bisa, oke lah aku coba dulu. Atau misalnya berusaha berpikir positifnya begini, kenapa nggak aku coba, aku kan nggak tahu ini tugas berat apa ringan, belum dicoba, coba aja dulu, misal gitu. Atau misalnya sahabat incredible mencoba untuk berpikir bahwa orang lain bisa, kenapa gue enggak, kayak gitu. Nah, misalnya seperti itu, coba sahabat incredible ingat-ingat lagi apa yang terjadi. Meskipun berat, pada umumnya orang akan lebih mudah melakukannya, akan lebih dengan senang hati melakukannya. Kenapa? Karena tidak merasa berat. Jadi begini, berpikir positif dan berpikir negatif itu faktor kebiasaan. Kita kalau terbiasa berpikir negatif, maka pikiran yang muncul secara otomatis di dalam pikiran kita itu kecenderungan negatif. Tapi sebaliknya, jika kita terbiasa berpikir positif, maka kita akan muncul automatic thought atau otomatis berpikir itu menjadi yang positif. Nah, setelah sahabat incredible membandingkan pengalaman sebelumnya, baik itu yang muncul pikiran negatif maupun yang muncul pikiran positif, coba kita renungkan sejenak. Apa bedanya? Coba dirasakan lagi, diingat-ingat perasaan waktu itu ketika mengerjakannya. Lebih mudah dan lebih nyaman yang mana? Oke, mungkin itu tidak mudah, tapi lebih nyaman yang mana mengerjakannya? Lebih tuntas mana? Lebih enjoy mana gitu loh ngerjainnya.
Nah, teorinya begini, secara gampangnya nih ya, sahabat incredible, ketika kita berpikiran negatif, maka pikiran itu secara disadari maupun tidak disadari itu masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita ngerasa bahwa itu sesuatu yang kita tolak. Nah, karena sesuatu yang kita tolak, jadi kan ngerjainnya itu berasa kayak terpaksa gitu. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah begitu. Hanya saja yang saya di sini ingin bicarakan adalah coba kita bandingkan dengan kebiasaan kita atau pengalaman kita terkait dengan kebiasaan berpikir positif. Mungkin di antara sahabat milenial, sahabat incredible yang saat ini sedang menonton tayangan ini pernah mendengar bahwa salah satu pulau yang ada di dunia ini pernah ada satu pohon yang sangat besar dan ada penduduk di situ. Pohon itu pada zaman itu ketika ingin ditebang atau ingin dihancurkan karena kebutuhan untuk lahan dan kayu dipergunakan, itu ada satu pohon yang tidak bisa dihancurkan karena pada saat itu memiliki keterbatasan peralatan, tidak seperti di zaman modern saat ini. Dan sahabat incredible, apa yang terjadi? Ada salah satu orang yang menyarankan untuk bagaimana jika kita seluruh penduduk desa untuk mengelilingi pohon ini. Kemudian kita sama-sama memberikan perkataan sumpah serapah atau ejekan sesuatu kalimat-kalimat atau kata-kata yang negatif kita tujukan kepada pohon ini. Dan itu dilakukan. Dan apa yang terjadi? Tanaman yang sangat kokoh, yang sangat besar, yang tidak bisa dihancurkan pada saat itu, dia mulai merapuh, dia mulai membusuk, dan dia mulai jatuh secara terus-menerus. Itu contoh yang negatif. Yang positif adalah, kalau sahabat incredible tahu, ada yang namanya air zam-zam di muka bumi ini ya. Terlepas dari mukjizat yang diberikan, tapi di sekitar sumur air zam-zam itu semua selalu mengucapkan, memanjatkan kalimat-kalimat, kata-kata yang positif. Dan apa yang terjadi? Air itu luar biasa, memiliki keutamaan-keutamaan, dan setelah diteliti itu sangat bagus sekali airnya. Dan ada satu ketika, ini kisah nyata, klien saya juga, dia bawa air zam-zam itu dari Mekah pada saat umroh. Kemudian air zam-zam itu diberikan kepada anaknya. Anaknya membawa ke kosnya, waktu itu dia kos. Dan air zam-zam yang sudah di wadah dia simpan, dia bawa dan dia simpan di kamar kosnya, ditaruhnya di atas lemari. Adiknya, itu tadi kakak ya, adiknya juga membawa air zam-zam itu di kamar yang lain, berbeda dengan si kakak. Hanya saja perilaku keduanya itu berbeda. Si adik itu baik, dia rajin sholat, dia juga pertemanannya baik. Sedangkan yang kakak dia suka dugem, dia sering berkata-kata kasar, dia sering melakukan hal-hal buruk di kamar itu. Dan tanpa disadari, setelah berjalannya waktu, pada saat mereka mau meminum air zam-zam di satu ketika ya, saya lupa persisnya berapa bulan, tapi ini kisah nyata dan ini kejadiannya di Jogja. Pada saat si adik mau minum, si kakak mau minum, alangkah terkejutnya mereka. Dua-duanya berbeda. Yang punya adik tetap bersih, yang punya kakak hijau berlumut, banyak warna coklat-coklatnya kayak gitu, dan airnya keruh. Padahal itu sama-sama di dalam kamar, di dalam ruangan, di dalam rumah yang sama, dan tidak tempat itu ber-AC, jadi tidak ada jendela terbuka. Nah, kalau saya sarankan sih, ambil yang terbiasa atau membiasakan berpikir positif. Kenapa? Karena manfaatnya banyak banget. Ilmu fisika banyak meneliti tentang atom-atom yang ada di sekitar manusia. Dan itu ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang positif, berpikir positif, maka yang ada di sekitar kita itu juga menjadi positif. Begitu juga sebaliknya.
Oleh sebab itu, kita perlu untuk membiasakan diri berpikir yang positif. Ubah cara berpikir kita yang selama ini negatif. Caranya mudah sekali. Yang pertama, setiap muncul pikiran negatif, ini susah banget. Kita sadari dulu, yang pertama ya, kita sadari. Lalu kita coba tutup atau kita ganti satu kalimat positif satu kalimat negatif yang ada dalam pikiran kita dengan 4 kalimat positif. Coba deh, misalnya kita dikasih tugas, kita berpikir, aduh susah banget nih, satu pikiran negatif. Yuk kita cari 4 pikiran positif lainnya. Susah sih, tapi kan aku belum mencoba. 1, 3 lagi. Yuk dibantu yuk sahabat Incredible, apa lagi? Misalnya coba aja dulu 1 kurang 2 nih, apalagi misalnya aku dikasih tugas yang agak sulit ini karena bisa jadi dia yang memberikan tugas tahu bahwa aku bisa ngelakuin ini. Misalnya baru 2 nih kalimat positif, ternyata kita pikir lagi nggak sengaja pikiran negatif. Cari deh 6, tinggal tutup, begitu seterusnya. Coba dalam 3 hari, pasti akan mengalami perubahan. Dan jika kita terbiasa sudah berpikir positif, yakinlah perkataan kita pun akan positif, perilaku kita pun akan positif, dan jiwa kita akan lebih positif. Rubah cara berpikirmu, maka hidupmu berubah. Sahabat Incredible, pilih mana? Yuk, change your mind, change your life. Terima kasih, Santi Komalasari, MPC Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Incredible.